Gosip terkini pasar modal. Oke, ladies and gentlemen of the stock market. Iya, jadi hari ini nih kita udah pakai baju-baju begini kan, dan baju kaos santai gitu, lengan panjang gini. Saatnya kita bahas tentang saham lebaran. Walaupun sekarang belum lebaran, cuma kan bisa siapa tahu bisa jadi masukan gitu ya. Buat teman-teman semua yang denger ya. Bisa. Nah, jadi gini. Sebelumnya gue rasa ya kita nggak perlu menekan diri lagi ya, sombong banget. Jadi gue Benar Fortian, ini Pak Dani Kurniawan. Jadi di sini kita mau bahas tentang saham lebaran nih. Ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya nih Pak, yang lu tahu nih Pak, saham-saham yang biasa naik pas lebaran tuh apa sih Pak? Ya kita udah tahu kan ya, yang udah go public besar tuh Matahari sama Ramayana. LPPF sama RALS berarti ya. Sahamnya. Nah itu tuh kemungkinan sih kedua saham itu akan naik tapi nggak terlalu signifikan. Tapi pada waktu koreksi lu beli aja. Koreksi 2% atau 3% masuk. Nanti agak naik di atasnya lu bisa buang lah. Tapi jangan terlalu berharap cuan agak besar di situ, rada susah masalahnya. Kondisi lagi kayak gini, dia juga berjuang dengan kompetitor-kompetitor lainnya seperti Tokopedia, Shopee segala macam. E-commerce ya. E-commerce dia kan. Iya, ya, apalagi juga bentar lagi nih kan GoTo itu kan mau mau apa namanya, mau listing. Jadi ya mungkin ya sikut-sikutan market ya, sikut-sikutan seperti itu. Iya, kalau itu sih wajar ya. Wajar. Cuma menurut gue nih ada satu hal yang menarik nih Pak. Apa tuh? Jadi kan kita nih udah sekarang tahun 2022 ya. Iya. Udah dari 2020 itu kan mudik dilarang. Iya. 2020 bener ya? Iya. 2020 tuh mudik ya dibatasi lah, mungkin bukan dilarang ya. Mudik dibatasi atau dilarang. Correct me if I'm wrong. Cuma maksud gue gini, kan berarti kan mudik itu tertahan. Iya. Sedangkan biasa-biasanya nih kan tahun-tahun sebelumnya nih Jasa Marga itu kan cenderung naik lah, uptrend lah. Kita nggak usah bilang terbang, nggak usah bilang apa. Cuma kan biasanya uptrend pas lebaran kan. Pas lebaran. Karena ya kayak kita sering lihat sendiri kan, berita macet di mana-mana karena mudik, apa arus balik itu kan udah semuanya itu kan ibaratnya bisnisnya si Jasa Marga kan. Iya. Dan memang di market juga semenjak mudik dibatasin atau dilarang ini kan Pendapatannya jadi berkurang. betul. Dan ketika lebaran saham Jasa Marga nggak sehot sebelum-sebelumnya gitu kan. Menurut lu gimana nih Pak? Sekarang kan status pandemi udah dengar-dengar mau diubah jadi endemi, terus udah gitu apa namanya PPKM juga udah diturunin. Kemarin juga Pak Jokowi udah bilang kalau mudik itu dibolehkan asal udah booster ya. Iya. Berarti kan maksudnya ini mudik nih kan ada secerca harapan baru lah. Ya, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ya. Betul. Menurut tuh pengaruhnya ke Jasa Marga gimana nih Pak? Masih belum sih. Karena terlalu dini kita bilang Jasa Marga akan naik pada saat lebaran mudik begini. Terlalu, karena proyek-proyeknya di si Jasa Marga sendiri masih ada beberapa yang belum jalan semua. Tapi so far sih kalau itu udah jalan, jalan tuh artinya udah selesai semua proyeknya dari Sumatera, Jakarta, Bogor, Bandung. Itu kemungkinan sih 10.000 lah target kalau ini gua cuman balik lagi nih, kita sebelumnya disclaimer dulu ya, ini kita nggak ada sama sekali dorongan atau apa, kita cuma pure ngobrol-ngobrol aja. Ya ngobrol-ngobrol santai lah. Ngobrol-ngobrol santai. Ya jadi gue lihat seperti itu Jasa Marga untuk saat ini sih masih belum. Masih kalau untuk koleksi aja nggak apa-apa. Sama satu lagi Unilever. Kenapa Unilever Pak? Itu pelan-pelan. Kan produk-produknya juga kan pasti kan setiap hari. Iya. Kita temukan, kita pakai perlahan-lahan. Tapi untuk saat ini dalam setahun belum lah. Sebenarnya kalau menurut gue nih Pak ya, kalau untuk Unilever nih emang sih sekarang dia kan posisinya baru balik arah nih ya. Iya. Ya kan? Menurut gue oke, cuman menurut lo lebaran ini Unilever bakal uptrend nggak? Kita momen lebaran nih. Kecil. Menjelang dan setelah. Kecil. Gue di sini akan apa namanya bertentang pandang sama lo di dua hal nih. Mungkin setelah lebaran mendekati tahun baru, iya. Berarti masih lama dong kalau mendekati tahun baru. Beli aja dari sekarang. Iya, oke, bisa. Cuman kalau menurut gue nih Pak ya, menurut gue nih lebaran ini itu ya, menurut gue nih Unilever sama Jasa Marga tuh bakal uptrend. Gue nggak mau bilang terbang atau apa, cuma menurut gue bakal naiknya agak signifikan lah, karena
menurut gue dua saham ini juga emang udah agak lama nggak naik ya, udah lama downtrend. Sorry kalau Jasa Marga gue nggak terlalu merhatiin sebenarnya sih, cuman kalau Unilever gue merhatiin emang udah lama banget downtrend dan baru mulai balik arah. Menurut gue sih Lebaran ini bisa jadi momen buat Unilever bangkit gitu. Bisa. Ya karena kayak yang kita tahu, maksudnya harga-harga cenderung naik pas Lebaran gitu. Ya karena emang demand-nya besar. Dan menurut gue gini Pak, tadi kan lo bilang soal proyek-proyek tol barunya Jasa Marga kan. Cuman Trans Jawa sendiri menurut gue itu bakal rame, gue yakin. Pasti. Gue yakin bakal rame dan Pasti. menurut gue itu bakal ada bakal ada pengaruhnya ke harga saham Jasa Marga. Menurut gue lo ya, gue nggak ada ajakan atau Ini apa. kita bisik-bisik loh. Kita bisik-bisik kayak ngomongnya. Kita ngobrol aja. Ngobrol aja, kurang Disclaimer kopi on. aja Pokoknya nih. kita disclaimer on aja. Nah, ya, disclaimer on, kita nggak nyuruh ya, pokoknya Nggak kita nyuruh. cuma ngobrol gitu. Ya menurut pendapat kita begini. Ya kalau menurut gue gitu Pak, Jasa Marga tuh bakal oke. Ya sama satu lagi apa? Citra Marga tuh CMNP ya. CMNP ya. CMNP apalagi juga mungkin kan volumenya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu Itu menurut banyak. gue bisa lah mungkin. Karena ya tol Trans Jawa menurut gue udah pasti rame. Iya. Karena apalagi mudik Sumatera boleh. juga ini. Iya udah mulai, nggak tahu ya kan mulainya kapan kan. Iya. Tol Sumatera, Trans Sumatera itu udah mulai dia. Nah kalau Trans Sumatera udah mulai, menurut gue bakal pecah sih nih Jasa Marga. Mungkin ya, cuma kan menurut gue itu. Mungkin, tapi ya itu menurut lu ya. Ya balik lagi gue agak kecil. Terlalu kecil lah. Untuk tahun ini masih belum terlalu signifikan Jasa Marga. Mungkin setelah 2022 pertengahan lah, mungkin masih bisa pelan-pelan. Belum koleksi dari sekarang sih nggak apa-apa. Ya ben cicil beli ya buat Cicil nabung beli aja ya. buat nabung. Jangan beli binomo. Betul. Beli Jasa Marga dong. Iya. Beli yang bagus-bagus. Jadi- Nabung saham yang bagus ya. Iya, jadi pada waktu lu nikah itu bisa jadi buat mas kawin. Nanti lu punya anak lu mau nikah atau mau sekolah, bisa lu jual. Ini kan udah lumayan. Benar. cuannya. Ya kalau perusahaannya jelas gitu sih ya. Perusahaan oke jelas sih. lah oke. Bener sih. Gue setuju. Iya, bisa jadi harta waris gitu loh. Begitu kita udah tua nih, papa warisin sekian saham Unilever, ternyata udah stock split, ada dividennya. Wah, anak kita kan udah jadi Benar. crazy rich. Amin. Iya. Amin. Amin. Cuma gue mau bahas ini pas sedikit. Ini gue mau agak sedikit flashback. Mungkin lu ingat nggak Pak? Kira-kira awal Covid itu 2020 ya? Iya, tahu. Itu kan Lebaran itu kan tutup tuh, semua tutup. Tapi lu ingat gak sih Pak yang ada di Ramayana tuh tiba-tiba kayak orang-orang tuh belinya diem-diem gitu. Orang-orang belinya diem-diem, belanja diem-diem. Udah rame banget di, kalau gua nggak salah, CBD Ciledug. Ramayana CBD Ciledug itu beli rame-rame dan akhirnya ya pengaruhnya harga sahamnya naik lumayan banyak waktu itu. Kalau nggak salah belasan persen, gue lupa ya. Tapi pokoknya naik banyak. Padahal beritanya gue nggak tahu deh itu good news atau bad news. Tapi ya kalau buat penjualan Ramayana ya udah pasti good news. Cuman ya kalau gue sih ngeliat berita itu ya lucu, seru gitu. Jadi mungkin orang-orang jadi wah ini Ramayana nih udah nggak boleh aja, orang-orang masih banyak yang berbondong-bondong mau beli gitu. Karena emang Lebaran animo orang-orang kan beli baju baru kan. Iya. Ya mungkin itu kan jadi itu menurut gue budaya Indonesia yang ya gue nggak ikutin, tapi maksud gue tapi itu ada di sekitar kita dan itu bisa bikin kita untuk kalau gue ya bagi gue itu mempengaruhi keputusan berinvestasi gue gitu. Kalau dari gue mungkin gitu. Ya apalagi kan ke Ramayana sendiri kan dan Matahari kalau mau beli kan kita mesti langsung. Iya benar. Nah, sekarang ini kan orang masih trauma dengan namanya COVID. Iya betul. Ya kalau mereka udah terbiasa dengan yang namanya online, ya ngapain kita ngantri bayar tuh di Ramayana di Matahari, lebih baik kita online. Berarti menurut lu nih Pak, e-commerce nih punya harapan nih di Lebaran ini? Punya harapan di Lebaran ini. Oke, kita tambahin satu lagi tuh. Tadi kan udah ada industri departemen store ya, Ramayana LPPF, terus industri tol, jalan tol, infrastruktur tol,
Sama yang ketiga satu lagi apa tadi barusan lu bilang e-commerce ya. E-commerce. Tapi benar sih ya gue juga maksudnya kayak pasti beliin hampers orang pakai e-commerce. Maksudnya kan kita kalau e-commerce kita nggak perlu beli dari satu toko terus kita anterin lagi. Maksudnya kita tinggal misal gue mau kirim ke lu nih Pak, gue minta alamat tuh terus nanti gue langsung kirim ke lu aja gitu. Nanti tinggal pakai notes dari Bondan gitu. Bener sih ya, gue setuju juga. Bener e-commerce tuh sekarang mungkin nanti pas lebaran ada dua ya, Bukalapak sama GoTo ya. Iya. Iya bener sih, bener. Iya, gue baru pikiran. Jadi kan kita nggak bersusah, nggak kepanasan, nggak ngantri. Iya, nggak ngantri. Nanti mau nganterin ke rumah lu nya macet lagi. Nah, buat ya, apa kan? sih? Sedangkan ada ya Gojek, Grab yang kita bisa suruh, Shopee, langsung aja antar ke sana. Iya. Apalagi sekarang juga banyak vendor yang nyediain paket hampers lebaran ya. Gitu. Bener sih, bener. Iya, gue setuju. Iya. Iya kan? Benar. Oke, Pak Dani, ada yang mau ditambahin lagi nggak, Pak? Enggak lah. Oke lah ya. Cukup aja. Gue rasa dari kita berdua untuk hari ini cukup itu aja dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Thank you.